kita mulai pembelajaran hari ini. Ibu absen terlebih dahulu, cek kehadiran. Nah, kira-kira hari ini yang tidak hadir siapa saja? Langsung semua hadir. Cuma ada yang inspen ya? OSIS. Kenapa OSIS? Ada apa? Ada lagi kumpul aja. Oke, berarti ada 5 yang tidak hadir ya. Nggak apa-apa ya. Untuk yang hadir, terima kasih ya. Berarti kan kalian benar-benar belajarnya ya, mengusahakan untuk selalu hadir terus ya. Oke, jadi hari ini kita akan membahas ya tentang refleksi transformasi geometri. Ya, jadi transformasi geometri ini ada 4 jenis. Apa saja? Apa saja? Jadi kalau kemarin kita sudah membahas tentang translasinya, nah kali ini kita akan membahas tentang refleksi, ya. Nah seperti biasa, sebelum kita lebih lanjut mempelajari apa itu refleksi, kita harus tahu juga tujuan kita ini apa sebenarnya mempelajari refleksi itu, ya. Nah yang pertama, Ibu harapkan kalian dapat menganalisis konsep ya, konsep refleksi atau pencerminan, kemudian mengidentifikasi fakta pada sifat-sifat refleksi dengan menggunakan matriks. Nah, matriks masih ingat ya? Materi matriks pada bab sebelumnya gitu. Jadi harus diingat tuh, karena ini ada kaitannya gitu. Dan memecahkan masalah yang berkaitan dengan matriks pada refleksi gitu. Jadi nanti kita sangkut pautkan dengan materi matriks tersebut ya. Oke, itu tujuan pembelajaran yang Ibu harapkan kalian hari ini bisa mengerti ketiga tujuan itu ya. Oke, lanjut. Nah, seperti biasa ini ada materi prasyarat. Apa materi prasyarat? Ya, materi. Nah, jadi sebelum kita memahami refleksi harus paham dulu tentang, nah kira-kira ini materi apa ini? Materi apa? Titik koordinat. Ya. SMP sudah kan pelajari? Sudah. Kemudian SD sudah? Ini sudah kalau zaman sekarang ya. Enggak tahu kalau zaman kalian ya. Oke. Amatilah gambar di samping kiri tersebut. Nah, coba ya. Di sini ada berapa titik? Ada berapa titik? 6 ya. Ada titik, ada 6 titik. Titik pertama itu P. P itu ada di sini ya. P. X di sini 2. Kemudian ini berapa? 3 ya. 3. Nah, berarti X, Y-nya berapa koordinatnya? 2,3. Jadi yang disebut X dulu apa Y dulu? X dulu ya. Kalau misalnya ada yang menjawab 3,2, apakah itu benar? Ya, karena yang harus kita tuliskan dulu terlebih dahulu adalah si sumbu X-nya dulu. Baru setelah itu si sumbu Y-nya. Begitu ya. Kita coba Ibu tunjuk ya. Coba Kansa, boleh. Kansa. Kansa, tadi kan sudah Ibu contohkan untuk titik P. Kemudian untuk yang titik I, ini ya. Titik I itu posisinya di sini. Ya. Ini negatif 1 ya. Kemudian kurang jelas ya. Negatif 2 dan negatif 1. Berarti X, Y-nya berapa? Ini negatif 2, ini negatif 1. Berarti X, Y-nya berapa kan, Sa? Kurang jelas gimana? Min 2, min 1. Benar begitu kan, Ayah? Benar ya? Yang lain bagaimana? Benar.
sudah dipahami, insya Allah untuk refleksi pun, nah insya Allah mudah-mudahan paham gitu ya. Yang namanya transformasi geometri, oh berarti kita belajar tentang perpindahan. Salah satunya bercermin, ya pencerminan, gitu, refleksi, ya kalau dalam bahasa matematikanya. Nah pengertiannya yang disebutkan oleh Iden, ya. Oke lanjut. Jadi jangan tahu soalnya, sedangkan kalau ditanya pengertiannya nggak tahu. Dari hal kecil dulu, ya pengertian harus sudah di luar kepala. Setelah itu baru soal-soalnya bagaimana, ya bentuk-bentuknya gitu ya. Oke. Nah, diskusi kelompok ya. Seperti biasa kita buat karena ini siswanya ada 42, berarti Ibu mau kalian membentuk 7 kelompok saja. Ya, berdasarkan apa? Berdasarkan absen. Berarti satu kelompok ada 6 ya, 6 anggota. Berarti dari Adelia, Nas, Adila, Ahya, Arsi, Aska, Chelsea. Ya, itu kelompok 1. Ya, silakan kelompok 1 maunya di mana? Bagian situ. Silakan memisahkan diri yang sesuai dengan kelompoknya, atau Ibu sebutkan dulu, nanti kalian berpencar ya, yang nggak gaduh. Oke, silakan memisahkan diri sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Berurutan ya, kelompok 1 boleh di situ, kelompok 2, 3, 4, 5, 6, 7 gitu ya. Mau di mana saja. Sudah memegang ya semuanya LKPD-nya masing-masing kelompok. Kalau sudah, yang mau perhatiannya bisa dilihat di LKPD-nya masing-masing. Di situ ada 5 masalah. Halo, bapak-bapak, ibu-ibu. Ya, Ibu ulangi lagi. Jadi di dalam LKPD kalian itu terdapat 5 kelompok, 5 masalah ya yang akan diselesaikan oleh kelompok kalian ya, masing-masing kelompok gitu. Nah, masalah yang pertama bisa dilihat. Jadi semua masalah yang ada di sini tentunya berkaitan dengan refleksi atau pencerminan ya. Nanti kalau sudah selesai semua itu dikerjakan dengan masing-masing kelompok. Nah, Ibu mau, nah perwakilan salah satu dari kelompok tersebut mempresentasikan, ya, mempresentasikan ke teman-temannya. Ya, yang namanya mempresentasikan berarti menjelaskan hasil diskusi kalian. Oke? Paham ya? Oke. Waktunya berapa lama? Tidak lama ya. Ya kurang lebih 40 menit saja. Sekitar 30 sampai 40 menit ya. Oke, silakan dikerjakan. Kalaupun tidak paham, boleh tanya saja ke Ibu langsung atau menggunakan sumber lain. Bisa dari buku paket atau internet. Ya. Oke, silakan dimulai. Apa yang ditanyakan sini? Berdasarkan pengamatanmu, bagaimana dengan bentuk dan ukuran bayangan objek setelah dicerminkan? Iya. Ini ada keterangan juga. Iya kan? Iya kan, dari yang sebelumnya target ini ya. Kali kan coba kembali sekali kolom A kali ini, B kali ini, jadinya AX, B ini. Coba tulis. Karena ini kan ada 5 masalah, cukup kita ambil 2 masalah saja yang dipresentasikan, dan 2 masalah berarti harus ada 2 kelompok. Ya. Saya akan menjelaskan tentang masalah 3. Nah, dari gambar ini kita dapat simpulkan bahwa titik A itu kan min 10,5, bayangan titik A-nya 10,5, titik B-nya min 8,5.
dan titik bayangan D-nya 8,-3. Titik C-nya di 6,-1 dan bayangan titik C-nya 6,-1. Titik D-nya min 4,1 dan bayangan titik D-nya min 4,1. Titik E-nya min 2,3. Bayangan titik E-nya 2,3. Terus titik F-nya min 1,4 dan bayangan titik F-nya 1,4. Selanjutnya bagaimana? Nah, dari gambar tersebut kita dapat simpulkan bahwa ini matriksnya terhadap sumbu Y. Oleh karena itu, A sama dengan X, Y terhadap sumbu Y, maka jadi di bayangan titik A sama bayangan titik A min X, Y. Terus kita misalkan kita kalikan ininya min X, Y sama dengan AB, CD dan kali XY. Nah, ini kita kalikan, di mana A dikali dengan X tambah B dikali dengan Y, jadi AX plus BY. Terus C dikali dengan X ditambah D dikali dengan Y, jadi CX min DY. Terus kita dapat hasilkan bahwa min X ini hasilnya itu adalah AX plus BY. Nah, dari ini kita itu harus samakan kedua ruasnya. Ruas kanan dan ruas kirinya itu harus sama, yaitu min X. Jadi kita dapatkan A-nya itu angkanya adalah min 1 dan B-nya itu sama dengan 0. Nah, apabila kita hasilkan, maka hasilnya akan sama dengan ruas kiri, yaitu min X. Terus yang Y sama dengan CX plus DY. Sama seperti tadi, kita harus samakan kedua ruasnya, di mana C-nya itu sama dengan 0 dan D-nya sama dengan 1. Apabila kita hasilkan, maka hasilnya akan sama dengan ruas kiri, yaitu Y. Terus kita dapat simpulkan nih bahwa kan tadi kan C-nya itu sama dengan AB, CD. Nah, oleh karena itu C sama dengan min 1, 0, 0, 1. Oleh karena itu, matriks terhadap sumbu Y jadi X bayangan titik X bayangan titik Y sama dengan min 1, 0, 0, 1 dikali X, Y. Oke ya. Terima kasih. Jadi itu penjelasan untuk masalah 3 ya. Nah, gimana? Yang lain? Apakah sama? Sama. Yakin. Yakin. Kalau memang ada yang berbeda, silakan berpendapat saja gitu. Kok kenapa bisa begitu? Ya. Jadi untuk masalah 5 Suaranya. jadi untuk masalah 5 kita keluar titik A 1,4 dan bayangannya 4,1. Yang mana? Coba tunjuk. Nah, gitu ya. Titik A ya. Oke, bayangannya. Oke. Terus? Oke, ini 2,3 dan bayangan B-nya 3,2. Terus titik awal titik C ini 5,3 dan bayangan titik C-nya 3,5. Titik awal titik B ini 1,5 dan bayangannya 5,1. Terus titik awal titik E min 3,5 dan bayangannya min 5,3. Oke, gitu ya. Oke, selanjutnya bagaimana? Selanjutnya dari Dan menggunakan pertama dari hasil gambar selanjutnya kita dapat dia sama dengan min X. gimana? Iya, ini kan bayangan. Oke. Ini apa nih namanya? Matriks. Oke, matriks. Jadi dikalikan dengan XY. Y. Oke, hasil
dari observasi yang satu, kalau min satu, Min 1. Oh, oke. Berarti kalau min dua oke, bagaimana? Min 3. sama ininya, kalau min satu nol dikalikan dengan Isi, oke, ya luar biasa ya. Oke, nah sebelum ditutup ada yang mau ditanyakan? Ibu sekali lagi tanya nih ya. Ada yang mau ditanyakan tidak? Tidak ada. Oke. Jadi gimana untuk hari ini pembelajarannya? Apakah sudah paham? Ya, mudah-mudahan dari apa yang ibu sampaikan dan kalian selesaikan ya bisa benar-benar dipahami oleh kalian. Jadi jangan hanya berpaku pada satu sumber saja ya. Sumber belajar itu banyak ya, tidak hanya dari itu saja ya. Iya, handphone kalian itu bisa menjadi sumber kalau kalian yang menggunakannya dengan baik ya, dengan maksimal gitu ya. Jadi tolong, ibu kan sudah menyampaikan seperti ini dan dikembangkan lagi masing-masing oleh kalian. Cari contoh-contoh lain yang lebih menantang gitu supaya pemahamannya tetap ada, lebih mendalam gitu ya. Oke, mungkin itu saja untuk hari ini, kita cukupkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah.